Nah, satu, kita yakin bahwa keselamatan hanya melalui Yesus dan percaya kepada Yesus. Oke, di dalam Perjanjian Lama, orang Israel adalah umat Allah. Mereka itu melakukan ibadah, atau dengan kata lain, mereka melakukan rancangan keselamatan simbolik yang Allah lakukan di dalam Perjanjian Lama dengan mengorbankan binatang. Tapi kita tahu bahwa binatang itu bukan menyelamatkan mereka. Itu hanya simbolik atau menjadi korban sementara untuk dosa mereka. Dan dalam Ibrani juga kita melihat itu hanya terjadi masa itu saja. Dia akan setiap tahun mereka melakukannya, mereka juga setiap tahun mengingat dosa-dosa mereka. Itu yang dikatakan Ibrani. Tapi korban Kristus itu adalah sekali untuk selamanya. Nah, kalau kita lihat waktu mereka melakukan ibadah itu, mereka melakukannya untuk dosa mereka. Tapi inti sebenarnya dari penebusan itu adalah korban penebusan ganti di dalam Perjanjian Lama. Itu adalah iman kepada janji di mana seorang Mesias akan datang menebus mereka. Jadi iman mereka itu melihat ke depan, melihat yang akan datang, melihat Kristus. Jadi saya percaya keselamatan itu oleh iman, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, adalah beriman kepada Kristus. Jadi Perjanjian Lama melihat kepada Kristus yang akan datang, sedangkan di dalam Perjanjian Lama melihat Kristus. Perjanjian Baru melihat Kristus yang sudah menggenapi. Kita sekarang ini melihat ke belakang. Kita sekarang ini melihat Kristus yang telah mati di salib, melihat ke belakang. Tapi orang sebelum zaman Yesus itu melihat ke depan. Jadi titik tengah itu adalah korban Kristus di atas kayu salib. Mereka masing-masing melihat kepada Kristus. Perjanjian Lama melihat kepada Kristus, dan Perjanjian Baru atau sezaman kita ini melihat ke belakang. Kita melihat salib. Jadi sama-sama diselamatkan karena korban Kristus. Mereka percaya kepada janji yang akan datang, kita percaya kepada janji yang sudah datang, yang sudah digenapi. Itu sedikit jawaban dari saya, bagaimana orang yang tidak mengenal Kristus atau tidak melihat Yesus di dalam Perjanjian Lama dapat diselamatkan. Mereka orang-orang Yahudi diselamatkan, orang-orang percaya kepada Allah maksudnya, melihat kepada korban Kristus lah. Oke, mungkin ada jawaban dari Nicholas, boleh tambah. Ya, ya memang sama lah jawabannya sebenarnya. Memang titik temu untuk baik orang di Perjanjian Baru dengan orang yang di Perjanjian Lama, titik temu kita adalah pada salib Kristus. Di situ kita bertemu. Ya. Mereka mengharapkan Mesias yang akan datang, kita pula beriman kepada Kristus yang telah pun datang dan menjadi korban. Ya, itu di sana kita bertemu sebenarnya. Jadi janji-janji tentang Mesias itu memang sudah ada di dalam Perjanjian Lama, sudah disebutkan. Daripada Kejadian itu sudah memberikan kita hint ya bahwa keturunan perempuan itu akan datang meremukkan kepala ular. Itu ada maksudnya. Dan sampailah di perjanjian di dalam hukum Taurat, korban-korban yang dipersembahkan itu mempunyai simbolik maksud ya, tetapi itu tidak menghapuskan dosa mereka seperti kata Ibrani. Tetapi akhirnya bila Kristus datang, dia menggenapi apa yang dikatakan di Perjanjian Lama, ya, yang mereka yakini, yang mereka imani sebelum itu, ya, dan itulah yang menjadi dasar mereka, menjadi titik keselamatan mereka. Tapi bagi orang yang di Perjanjian Baru sampai zaman kita ini, kita melihat penggenapan apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Oke, dan mungkin saya boleh sebenarnya soalan ini boleh lagi berkembang ya. Saya tolong mengembangkannya ya. Sebenarnya ini boleh berbunyi seperti bagaimana dengan orang yang tak pernah mendengar Injil sekarang? Kan? Bagaimana orang yang tidak pernah mendengar Injil, yang mungkin di pedalaman di pelosok mana negara kita tidak tahu sekarang ini, yang masih belum mendengar Injil. Ya, jadi itu persoalan-persoalan yang muncul di benak kita kalau kita betul-betul merenungkan hal ini. Bagaimana ya dengan nasib-nasib mereka ini? Ya, jadi sebelum Anda bertanya itu, saya bertanya Anda terlebih dahulu ya. Jadi ya itu memang menimbulkan persoalan juga. Tapi kita tahu bahwa Tuhan boleh ya dengan kedaulatannya menyatakan dirinya kepada orang-orang tertentu ya di waktu yang berbeza, situasi yang berbeza.
walaupun orang itu belum mengenal dia, ya, itu boleh terjadi melalui berbagai pewahyuan yang Tuhan tunjukkan ya, dalam dia, dan itu memang saya percaya terjadi ya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa Allah yang menyelamatkan ya lewat Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat tadi tentang orang perjanjian lama, ingat tidak di dalam Matius ketika Yesus bangkit kan, ketika Yesus itu kubur-kubur terbuka, Anda tidak membaca ya. Dan orang-orang kudus bangkit berkeliaran di Yerusalem dikatakan. Nah, itu adalah orang-orang di perjanjian lama, orang-orang yang mengharapkan kedatangan Kristus. Tapi kenapa mereka itu terjadi? Karena korban yang sempurna itu telah datang. Karena Yesus Mesias yang mereka harapkan sudah datang. Nah, itu dia. Ya. Jadi saya ulang balik, orang di perjanjian lama melihat ke depan, ya, mengharapkan Mesias yang akan datang. Kita di perjanjian baru melihat Yesus yang telah datang. Dan titik temu kita di salib Kristus. Sekian saja.